Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPI LCD Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema pada saat ini, firman Tuhan, satu tubuh. Ya. Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 dan ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dan ayat 20. Saya bacakan firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan tubuh dalam ayat ini, yaitu tubuh manusia sebagai gambaran dari kesatuan dan persekutuan anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita adalah gereja Tuhan, ya, kita adalah tubuh Kristus. Meskipun tubuh itu banyak anggota dan berbeda fungsi, ya, tetapi satu, saling bekerja sama dengan sempurna sehingga tidak ada yang tidak diperlukan. Ya, demikian kita sebagai tubuh Kristus adalah satu. Ya. Kita punya tangan, punya kaki yang fungsinya beda. Kita punya mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kita punya telinga untuk mendengar, ya. Anggota-anggota tubuh, ya, punya fungsi yang masing-masing, tetapi tetap satu yang sama-sama saling membutuhkan. Ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Jadi sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, kata firman Tuhan. Tetapi fungsinya beda, ya. Tetapi saling membutuhkan. Ya. Dan Kristus sebagai kepala dari tubuh, yaitu gereja, adalah bagian yang sangat penting dari tubuh. Kita lihat Efesus 1 ayat 23 katakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya perhatikan ayat ini, di sana kita bisa temukan di mana gereja ini adalah kepenuhan Dia, kata firman Tuhan, yang artinya pelengkap Kristus. Tapi di sini bukan berarti Kristus tidak sempurna. Maksudnya Kristus sebagai pokok anggur. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya, tentang pokok anggur, di mana Kristus sebagai pokok anggur membutuhkan ranting-ranting, ya, untuk apa? Menghasilkan buah. Dan inilah tugas gereja sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, menghasilkan buah yang mengagungkan Tuhan, supaya apa? Nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, bagaimana menjadi tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan di dalam dunia ini? Kita ada di dunia yang hari-hari ini jahat. Ya, gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus harus memuliakan Tuhan. Ya. Kita lihat bagaimana menjadi tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Jawabannya adalah kesatuan dalam persekutuan.
1 Korintus pasal yang ke-12, kita lihat ayat pokok kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 ya. Ayat 14 dan sampai ayat 21 dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi tubuh Kristus, ya, tubuh manusia itu terdiri dari banyak anggota dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Demikian pula dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Namun setiap anggota tetap saling bergantung satu dengan yang lain, seperti mata rantai yang saling membutuhkan. Ya. Yang satu sakit, tentu semua turut merasakan. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Ya, kita punya tangan sakit, sampai kaki merasakan. Kita punya kaki sakit, semua merasakan. Itulah kesatuan tubuh Kristus, saling merasakan. Jadi tidak boleh ada anggota lain yang ingin menang sendiri, merasa paling dibutuhkan, ya, dan tidak membutuhkan bantuan anggota yang lain. Sama-sama saling membutuhkan. Ya. Saya melihat dan saudara mungkin banyak melihat ada orang-orang yang terlahir mungkin hanya dengan kaki tapi nggak ada tangan. Ya. Apakah dia nggak membutuhkan tangan? Dia butuh tangan. Mungkin ketika dia melihat ada orang yang sempurna bagi dia, lengkap, ya, dia mungkin wah pengen. Ya. Ada orang yang terlahir punya tangan tetapi nggak punya kaki. Ya. Mungkin ketika dia melihat ada orang yang punya kaki, ya pasti ada rasa ingin, ya kok saya nggak seperti mereka, ya. Dan arti saling membutuhkan, ya. Tubuh ini punya tangan, tapi dia membutuhkan kaki. Tubuh ini punya telinga, tetapi dia membutuhkan mulut, ya. Dia butuh hidung, ya. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Kerjasama akan menghasilkan apa? Kemenangan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16, saya nggak baca firman Tuhan ini. Tapi kita tahu bahwa dalam Keluaran 17 ayat 8 dan seterusnya itu adalah kemenangan orang Israel waktu mereka melawan orang Amalek. Kemenangan karena kerjasama atau ada kesatuan. Yang pertama kita lihat Musa mengangkat tongkat dengan tangan. Harun dan Hur menopang tangan Musa dan Yosua bersama orang Israel lainnya berperang melawan orang Amalek. Dan hasilnya adalah kemenangan. Gak semua yang berperang. Harun dan Hur menopang tangan Musa. Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya. Yosua berperang dengan orang Israel. Ada kemenangan, itu kerjasama. Itu kesatuan, berbeda fungsinya, tapi satu tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus yang harus satu. Supaya kita bisa melihat dan menikmati kemenangan. Kalau kita kembali juga kepada gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Rasul, disertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Kenapa? Karena ada kesatuan di dalam persekutuan. Ya.
Namun yang terutama bagi tubuh Kristus adalah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kesatuan tubuh Kristus adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan seperti apa? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, dan saling menasihati. Sama-sama saling membutuhkan. Kalau kita merasa sama-sama saling membutuhkan sebagai tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus, berarti kita akan saling mengasihi, kita akan saling mengampuni, kita akan saling melayani dan saling menasihati. Karena kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan yang harus menjadi berkat, yang harus memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi gereja yang berkemenangan karena ada kesatuan dalam persekutuan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus. Dan firman Tuhan mengajar kami untuk kami hidup sebagai tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jauhkan dari setiap kehidupan kami rasa ingin menang sendiri, tidak adanya kesatuan, tidak adanya kerendahan hati, tidak saling mengampuni. Tapi biarlah kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami mau hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasihati, saling membutuhkan dengan kerjasama. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.